Puji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang berbahagia dan penuh sukacita karena hari ini, malam hari kita akan bersama-sama untuk bersyukur merayakan ulang tahun PD Immanuel yang ke-49. Kita bisa berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya. Sungguh semua karena anugerah Tuhan dan saya percaya PD Immanuel sudah menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita bawa hati yang penuh ucapan syukur karena semua ada. Karena Tuhan yang baik juga bersama dengan kita, terus menyertai kita. Mari kita berdoa, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa, juga anugerah-Mu untuk PD Immanuel yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-49. Kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan, karya Tuhan di PD Immanuel, dan kami mau terus menaikkan syukur kami sebab kami mendapatkan banyak berkat dari tempat ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Engkau yang ambil alih sepenuhnya, jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari bawa hati yang penuh ucapan syukur karena banyak hal yang hebat yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lagi katakan bersama. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah Tuhan terjadi hidup kita. Rancangan
sekali lagi akui banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangannya indah, rancangannya sempurna, terjadi di hidup kita. Terjadi di hidupku. Dia Bapa yang paling mengerti. Bapa yang mengerti segala
dengan syukur kami sebab Tuhan yang baik itu ada di tempat ini. Dalam nama Yesus semua katakan amin. Mari terus bersyukur buat Tuhan. Dia layak kita puji, layak kita puja. Haleluya.
sungguh hebat, tiada tandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya, haleluya. Dia Allah Immanuel yang berjalan bersama-sama dengan kita, menyertai hidup kita. Yeay. Mari saya berangkat tangan. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada tandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia. Haleluya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada tandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Yesus hebat, amin. Yang mengalami kasih Tuhan bisa lambaikan tangan. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita berikan sedang kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Segenap hati nyanyikan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari
untuk kembali duduk dan dalam rangka kita merayakan ulang tahun yang ke-49 PD Immanuel, kita akan saksikan video tentang PD Immanuel berikut ini. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Baik, tadi kita sudah melihat sebuah video klip tentang kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan PD Immanuel. 49 tahun perjalanan PD Immanuel, ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan selama 49 tahun perjalanan PD Immanuel. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan 49 tahun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, PD Immanuel dimulai dari 7 atau 8 orang, foundernya mereka adalah orang-orang yang dimulai dari tim besuk yang ada di sebuah gereja, dan pada akhirnya dari 8 orang itu ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Salah satunya foundernya adalah Bapak dan Ibu Bapak Lukas Sebaja dan Ibu Hana Sebaja. Mereka adalah orang-orang yang memulai PD Immanuel ini. Dan satu pelajaran yang saya dapatkan, saya bisa bicara ini kepada Bapak Ibu, karena salah satu tesis saya untuk mengambil S2 adalah berkaitan dengan pertumbuhan sebuah gereja, dan salah satunya adalah yang saya tanya itu berkaitan dengan PD Immanuel. Dan ketika saya tanya kepada mereka, Om dan Tante pada saat itu, apa sih yang membuat PD Immanuel bisa berkembang luar biasa? Ternyata prinsipnya cuma satu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Prinsipnya adalah PD Immanuel itu dibangun dengan rasa cinta kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian dan penyembahan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat PD Immanuel dimulai dari orang-orang sebelum mereka mengadakan yang namanya besuk ke suatu tempat kepada orang yang sakit. Mereka selalu memulai dengan
praise and worship, mereka menyembah Tuhan. Dan ketika mereka menyembah Tuhan, disitulah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Dan ada begitu banyak orang-orang yang mengalami pemulihan. Dan kita bersyukur kalau hari ini ya PD Immanuel masih ada, kurang lebih 49 tahun sudah perjalanannya. Kita bersyukur untuk itu semuanya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dan ada begitu banyak orang-orang yang sudah mengalami zaman Tuhan di PD Immanuel. Termasuk salah satunya adalah saya di tahun 89. Saya ingat saya ada di bangku nomor 3 dari tempat ini. Dan waktu itu saya adalah orang yang dijamah sama Tuhan yang mengalami pemulihan di PD Immanuel. Jadi kalau hari ini saya ada di tempat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang menjamah saya di PD Immanuel. Oleh karena itu kita bersyukur dan kita terus berdoa PD Immanuel boleh terus menjadi berkat. Dan kita percaya akan lebih banyak lagi orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Berapa banyak saudara percaya PD Immanuel akan terus dipakai oleh Tuhan, amin. Dan kita tahu aliran kuat kuasa Tuhan itu akan bekerja. Baik, kita akan melihat untuk kegiatan kita untuk minggu depan. Nanti kita akan berdoa untuk PD Immanuel ke depan. Kita akan berdoa nanti setelah kita melihat pengumuman. Minggu depan kita akan dilayani kembali oleh seorang pemuji. Karena memang tahun ini kita meletakkan tema PD Immanuel adalah kita mau membawa kembali kepada DNA PD Immanuel, yaitu praise and worship dan miracle, kesembuhan, saudara ya. Jadi minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya Pastor William Kauntu dari Jakarta. Dia adalah seorang pemuji juga. Dan mari Bapak Ibu, ayo datang, kita akan sama-sama membangun kembali ya, membangun kembali persekutuan kita, keintiman kita dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Jadi minggu depan kita akan dilayani kembali oleh hambanya Pak William Kauntu. Dia akan berbicara di tempat ini. Dan kalau Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu adalah dari luar kota dan Bapak Ibu belum mempunyai tempat untuk Bapak Ibu bisa bertumbuh, atau Bapak Ibu sedang mencari tempat di mana saudara bisa tergabung dalam sebuah gereja lokal. Di tempat ini di GB Gajah Mada ada 5 kali ibadah ya, 5 kali ibadah, yaitu jam 6:30, jam 9, jam 11:30, jam 4 sore, dan jam 6:30 pagi, saudara ya, jam 6:30 malam, sorry. Semuanya akan dilayani oleh hambanya Elisha Bastopo yang juga hadir di tempat ini, yang akan jadi berkat bagi kita semuanya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita ya. Dia akan melayani kita sepanjang ibadah besok di hari Minggu. Jadi kalau saudara sudah datang hari ini dan saudara diberkati, ayo di hari Minggu ada waktu yang indah juga untuk saudara bisa diberkati juga lewat apa yang besok disampaikan oleh hambanya Elisha Bastopo, akan menjadi berkat bagi kita. Dan kalau saudara diberkati dengan pembicara-pembicara di tempat ini, Bapak Ibu bisa membagikan channel YouTube itu kepada mereka-mereka yang sedang membutuhkan. Mungkin saudara melihat ada mereka-mereka yang sedang putus pengharapan dan mereka perlu dikuatkan. Nah, oleh karena itu kita punya channel YouTube PD Immanuel. Silakan untuk membagikan kepada mereka. Kalau atau mungkin Bapak Ibu ingin dibangun kembali lewat pembicara-pembicara yang ada di tempat ini, silakan untuk boleh membagikan channel YouTube itu. Baik, sebelum nanti kita akan berdoa juga untuk PD Immanuel, mari kita akan berdoa supaya Tuhan sendiri akan memberkati PD Immanuel. Dan kita juga akan memberikan persembahan kita. Mari siapkan persembahan kita supaya pada akhirnya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan terus akan mengalir, sehingga PD Immanuel terus boleh menjadi berkat bagi hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih 49 tahun Engkau memakai Persekutuan Doa Immanuel untuk boleh menjadi berkat. Ada begitu banyak karya Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sudah berikan, yang sudah diterima oleh begitu banyak orang, bahkan ribuan orang yang sudah dijamah oleh Tuhan lewat PD Immanuel ini. Sekali lagi kami mau menyerahkan keberadaan PD Immanuel ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. 49 tahun perjalanan PD Immanuel. Bukan waktu yang singkat ya Tuhan. Tapi kami bersyukur lewat PD Immanuel, Engkau terus menyatakan kuat kuasa-Mu. Engkau terus menyatakan kasih karunia-Mu. Dan kami berdoa, pakailah terus PD Immanuel ini untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga siapapun mereka yang mungkin hari-hari ini mereka sedang mencari jawaban, biarlah ketika mereka datang di tempat ini, hati mereka dijamah oleh Tuhan. Tuhan yang akan menarik mereka, Tuhan yang akan membawa mereka, sehingga pada akhirnya ketika mereka datang di tempat ini, ketika mereka
hari-hari ke depan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu Eliseba Sutopo yang akan menjadi berkat bagi kami. Biarlah Engkau akan mengurapi hamba-Mu sehingga setiap firman yang disampaikan, setiap pujian yang disampaikan benar-benar membawa kami kepada pengenalan yang lebih lagi di dalam Engkau. Engkau yang sudah membawa hamba-Mu di tempat ini, Engkau juga akan mengurapi dengan kuat kuasa yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh membawa persembahan kami. Tuhan, kami tahu di setiap berkat yang Tuhan berikan, Tuhan mempercayakan kepada kami benih yang kami akan tabur bagi pekerjaan PD Emmanuel di tempat ini. Biarlah lewat persembahan yang kami berikan, lewat taburan yang kami boleh berikan, PD Emmanuel boleh menjadi menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berikan persembahan ini hanya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita percaya dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, aman dalam-Mu. Sambil bangkit berdiri katakan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, kebesaran-Mu tiada. Katakan, kasih-Mu tak terselami, kasih-Mu tak. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan
Biar diri kami percaya malam hari, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Thank you Jesus, thank you God. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Saat kita mungkin merasa bahwa kekuatan kita bisa terbatas, kondisi kita bisa terbatas, tapi malam hari ini kita diingatkan kita punya pribadi Tuhan yang tidak terbatas dalam segala yang Dia lakukan. Oleh karena itu malam hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Deklarasikan kuasa-Nya bagi hidup kita. Deklarasikan kebesaran-Nya buat setiap kehidupan kita. Dia tetap terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tidak pernah berhenti. Dia ada di pihak kita. Dia terus berperang bagi kita malam hari ini. Kamu buka mulut kita, keluarkan suara kita menyembah Tuhan bersama malam hari ini. Oh Jesus, Jesus. Kami memandang Engkau bukan dengan kuat kami Tuhan. Oh Bapa yang Spirit, oh God. Shekeri alada bahari, alada bahari. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kau di atas segala-galanya Tuhan, melebihi semua pencapaian kami, melebihi semua prestasi, achievement yang Tuhan izinkan untuk kami boleh rasakan dalam hidup ini. Engkau lebih besar, lebih dari semua tantangan yang mungkin bisa kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. You are much greater. Kau jauh lebih dari semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saudara, setiap kami yang malam hari ini mungkin datang dengan berbagai macam situasi kehidupan kami Tuhan. Kami menemukan kekuatan, kami menemukan kesegaran lagi di dalam Engkau. You are our everything. Engkau segala-galanya buat kami Tuhan. Sang pembuat mujizat itu sendiri berjalan bersama dengan kami. Ada di pihak kami Tuhan. Saat kami mungkin tidak menyadari, saat kami tidak melihatnya, Engkau tetap dan terus bekerja buat setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hadirat Tuhan di tempat ini malam hari ini. Dan biarlah Engkau boleh tetap tinggal dalam tempat ini dan dalam setiap ruangan hati kami Tuhan. Berbicara buat kami, berpesan buat kami, menguatkan setiap kehidupan kami lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh sama-sama teriakan haleluya. Sekali lagi teriakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam semua.
Kita coba sekali lagi, selamat malam semuanya. Selamat malam, senang sekali, bukan hanya senang, saya merasa sangat terhormat untuk bisa berada di sini bersama-sama dengan Anda. Anniversary yang ke-49 tahun, bahkan sebelum orang tua saya menikah ya, jauh sebelum orang tua saya menikah, Persekutuan Doa Immanuel ini sudah ada. Dan buat saya yang masih bukan anak kemarin sore ya, tadi pagi kayaknya malahan ya. Bukan hanya kemarin sore tapi anak tadi pagi saya merasa sangat-sangat terhormat bisa menjadi salah satu dan secuil bagian dari Persekutuan Doa Immanuel ini selama beberapa tahun terakhir ini. Baik saya maupun saudara-saudara saya yang lain yang mungkin Anda kayak, nih setiap bulan ada aja nih namanya gitu ya. Cuman variannya kami berbeda-beda dan kebetulan mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, memang saya varian yang paling cantik dari antara mereka karena tidak ada pilihan lain lagi. Ya yang perempuan cuman saya dari antara kita saudaraan berempat Bapak Ibu Saudara sekalian. So buat Anda yang mungkin kita belum kenal, nama saya Elisheba Sutopo. Saya asli dari Surabaya, saya tergabung dengan sebuah gereja lokal namanya Alpha Omega Church dan saya tergabung dengan sebuah kelompok musik namanya Sound of Praise. Dan lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan dari Tak Berkesudahan, Tuhan Tak Terbatas, kemudian Pembuat Mujizat, Segala Perkara, Aku Diberkati adalah beberapa mewakili dari sekian banyak lagu yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan ternyata bukan hanya Anda yang anniversary, kalau di Persekutuan Doa Immanuel 49 tahun, kami di Sound of Praise di tahun ini memperingati 15 tahun, jadi masih muda ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kan anak tadi pagi kan, begitu bukan kemarin sore ya. Jadi kami mereka 15 tahun Tuhan mengizinkan kami berkarya dan oleh karena itu kita mau syukuran gitu untuk Tuhan mengizinkan kami boleh berkarya selama 15 tahun terakhir ini. Di tanggal 1 Juli, tanggal 1 bulan 7 yang akan datang kami akan mengadakan worship night bareng-bareng di Surabaya. Kalau mungkin aja Anda pas mau melipir ke sana, boleh kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di 1 Juli besok di hari Selasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan senang banget kayak tadi saya berasa waduh ini setlistnya apa macam kita pemanasan dulu gitu ya Saudara ya. Sebelum 1 Juli gitu kita pemanasan di sini dulu. Tapi saya sangat merasa terhormat apalagi saya tahu bahwa di Persekutuan Doa Immanuel ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang lain yang jauh lebih senior, yang jauh lebih berpengalaman, itu mereka ada dan membagikan. Dan buat saya yang sekali lagi anak tadi pagi bersyukur sekali dan di hari anniversary ke-49 ini bisa berada di sini bersama-sama dengan Anda semua. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pengen nanya nih malam hari ini sebuah mungkin perenungan ya buat kita. Pernah gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian Anda berpikir gini, kenapa sih hal yang buruk itu bisa terjadi sama orang baik? Pernah kepikir enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa ya hal buruk bisa terjadi kepada orang baik? Gitu, siapapun ya, maksudnya orang Kristen atau enggak Kristen, ya kan orang kenal Tuhan atau enggak gitu. Tapi itu kayak bisa loh gitu hal buruk itu terjadi kepada orang yang baik gitu. Terus kadang-kadang kita kenal misalnya ya sama si A gitu. Dia menghadapi banyak sekali problem dan lain-lain. Terus karena kita kan mungkin simpati juga ya, kita kasihan. Terus kita kan bilang ya kenapa ya kok harus gitu. Padahal dia lo baik banget gitu. Nah beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian ada seorang kenalan kami meninggal. Dan waktu kita itu melayat ya ke rumah duka, orang kan banyak mengenang kebaikan-kebaikannya gitu ya. Terus ada yang bilang gini, lah iya padahal dia ini loh kan baik banget ya. Kenapa dia harus pergi secepat itu katanya gitu. Terus ada lagi nih orang lain bilang ngomong gini, iya kalau orang baik itu biasanya dipanggilnya itu cepat. Kalau yang jahat-jahat kayak kita ini, apa mungkin dibiarin lama di sini untuk mungkin kita dikasih kesempatan biar bertobat. Katanya gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya nggak tahu ya itu pemikiran dari mana juga nggak ngerti kan ya, ini orang-orang ngobrol-ngobrol gitu. Terus ada yang protes, loh ya harusnya kan kalau orangnya tuh baik,
dibiarin di dunia itu yang lebih lama gitu loh, supaya kan menobat, biar bikin orang-orang yang lain itu bisa bertobat katanya gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ada aja gitu pendapatnya. Nah kadang-kadang kita merasa ya dalam hidup ini, saya nggak tahu Anda pernah merasa atau enggak, cuman saya nih sebagai mungkin anak Tuhan yang agak sedikit kurang tahu diri ya, kadang itu bahasa Jawanya tuh kayak familiar gak saudara dengan kata-kata ini, ngundat sama Tuhan. Kayak ngungkit. Nah loading tadi apa bahasa Indonesianya ya gitu. Ngungkit sama Tuhan, Tuhan aku lo udah melakukan A, B, C, 1, 2, 3. Kenapa aku ini susah terus ya? Aku udah melakukan 1, 2, 3, berusaha baik, berusaha hidup benar. Tapi kok dikasih susah terus, kenapa kok hal-hal ini terjadi pada diriku gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kenapa sih hal buruk itu terjadi kepada orang baik? Dan walaupun saya tahu bahwa hari ini saya tidak bisa mengcover hal ini secara menyeluruh, tapi coba kita lihat beberapa hal. Dan saya berdoa semoga ini bisa menjadi kekuatan dan encouragement buat kita semua, termasuk diri saya. Yang pertama kita lihat tentang gini, pengertian kita tentang yang baik dan yang buruk itu sangat terbatas. Boleh kita ucapkan bersama-sama dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, 1, 2, 3. Pengertian kita tentang yang baik dan yang buruk sangat terbatas. Cobalah kita jujur ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pemahaman kita tentang apa yang baik dan apa yang buruk itu terbatas banget. Misalnya ya, kita bilang, kok bisa ya si A itu baik tapi dia itu harus menghadapi berbagai hal yang sulit atau hal yang buruk gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, apakah kita itu benar tahu kehidupannya? Apakah kita benar-benar tahu segala kebaikan dan kekurangannya gitu? Apakah memang ya kebaikannya itu benar-benar baik? Ataukah mungkin kadang di situasi-situasi tertentu baik aja gak cukup, tapi juga perlu cerdik seperti firman Tuhan bilang ya kan? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi mungkin bukan hanya tulus tapi kayak agak kurang cerdik mungkin. Dan apakah semua yang kita lihat atau kita kira itu buruk, apakah itu emang benar-benar buruk? Karena walaupun hal-hal yang kadang itu terlihat negatif, kadang ada hal negatif yang mungkin perlu terjadi dalam kehidupan ini untuk membentuk kita, untuk melatih kita dan lain-lain. Dan Tuhan bisa pakai itu semua untuk purpose-nya. Nah, pernah suatu kali di Alkitab, Yesus itu didatengin sama seseorang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang ini bilang gini, kita lihat sama-sama ya di Matius 18 ayat 18 sampai ke 19. Kita baca bersama-sama ya ayat ini di Matius 18 ayat 18 sampai yang ke 19. Oke, kita baca bareng dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 19, jawab Yesus, "Mengapakah kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Loh, Yesus ini gimana toh ya? Dibilang baik loh, dipuji kok jawabannya malah kayak gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana sih gitu. Tapi Yesus tuh menunjukkan gini, dia bilang, kamu bilang guru yang baik, emang bener. Yakin? Yakin gak di dalam segala situasi kehidupanmu nanti kamu bisa bilang kalau aku baik? Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menunjukkan bahwa pemahaman kita, pengertian kita tentang apa yang baik dan apa yang buruk itu sangat terbatas. Dan seringkali kita memikirkannya apa yang baik buat kita kan, apa yang buruk bagi kita. Padahal apa yang kita kira baik buat kita, kadang-kadang ternyata bisa menyakiti orang lain. Apa yang kita kira buruk buat kita, ternyata buat orang lain gak masalah tuh gitu. Contoh paling gampang ini dalam kasus sepele gitu ya. Mungkin kalau misalnya saya bilang sate babi kelengan, oh luar biasa. Itulah yang disebut korban api-apian yang menyukakan hati Tuhan. Memang benar banget. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, buat orang lain biasa aja sate babi kelengan ya biasa.
Atau buat Anda yang mungkin orang Semarang, terlalu sering makan itu kan orang luar kota taunya itu. Nih coba ada sesuatu lagi yang lain yang orang luar kota gak terlalu. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menurut kita itu baik, yang kita kira baik, kadang bisa sangat relatif. Dan Yesus menunjukkan banget pemahaman kita tuh terbatas. Kadang-kadang bisa blurry, kadang-kadang bisa distorted, kadang bisa menyimpang, kadang bisa terkaburkan oleh apa sesuatu yang lain, kadang-kadang bisa nggak netral, kadang-kadang bisa subjektif, macam-macam. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tuh punya 2 anak. Anak saya yang pertama itu cowok, dia itu aktif banget memang gitu. Dan dia itu kan banyak explore gitu ya, dia suka pengen taunya tuh, rasa pengen taunya tuh tinggi sekali. Nah waktu itu dia waktu awal-awal bisa jalan gitu ya, terus kemudian dia buka-buka laci dan lain-lain, dia tuh bisa buka lemari, buka laci, kan seneng ya anak kecil, aku ternyata bisa. Jadi dia lakukan itu terus. Awalnya cuma buka laci, lama-lama kan lihat di dalamnya ada apa kan gitu. Terus dia mulai lihat buka, terus di situ dia nemu pisau. Gitu. Oh menurut dia, menarik ya gitu. Hal baru kan, aku pengen coba gitu biar aku belajar apa ya ini. Coba gitu. Tapi buat kita yang dewasa, kan kita jauh lebih tahu ya bahwa itu bahaya. Karena dia belum paham fungsi sebenarnya, dia belum paham resikonya, dia belum tahu dan lain sebagainya. Pisau itu baik untuk kita potong buah, potong makanan gitu-gitu, membantu kita makan. Tapi pisau juga bisa melukai kalau penggunaannya tidak sesuai. Bisa potong jari, kulit kita jadi luka dan lain-lain. Nah karena anak saya ini masih kecil, pengertiannya terbatas, yang dewasa yang sudah ngerti akan ngapain saudara? Akan ngapain? Orang tua normal ya pasti apa? Diambil tuh saudara. Jangan gitu kan, pasti kan diambil. Tujuannya apa? Supaya tidak melukai dia, betul? Tapi di pemikiran anak saya, loh kok mainanku diambil? Paham Bapak Ibu Saudara sekalian? Loh kenapa kok aku gak boleh? Loh itu mainan baruku, kok itu diambil dari aku? This is new for me, ini baru buat aku, baru sebentar aku dapat kok langsung harus kehilangan. Familiar gak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kayak pernah denger ya? Kayak pernah ngomong ya? Baru aku dapat kok aku harus kehilangan. Baru dia ada bersama dengan aku, kok harus kehilangan, Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, terus anak saya ngapain? Nangis, marah, ngambek. Karena apa? Karena pengertiannya terbatas. Nah kita semua ini kan anak-anak Tuhan ya. Namanya juga anak-anak. Benar gak Bapak Ibu Saudara sekalian? Anak-anak Tuhan kan, ya kan? Kadang-kadang gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Perbandingannya kira-kira kayak gitu. Saat sesuatu diambil dari kita kira it's a loss. Ini kehilangan nih, kita kira kita rugi. Kita kira kita ini malah jadi sakit. Kenapa kok diambil? Kenapa kok aku gak boleh? Kenapa kok aku baru dapat ini, baru sebentar aja aku dapat, kok aku harus langsung kehilangan? Tapi Bapa kita di sorga yang maha tahu itu, dia yang paling ngerti apa yang baik dan tidak baik untuk kita. Dia yang maha tahu tentang semuanya. Dia yang pegang gambaran besar kehidupan kita, dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita kira baik belum tentu baik untuk kita. Apa yang kita kira buruk belum tentu memang itu buruk buat kita. Karena apa? Pengertian kita terbatas tentang yang baik dan yang buruk. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah gini. Kenapa kok hal buruk itu terjadi kepada orang baik? Karena yang kedua adalah proses kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu kali Tuhan berpesan pada orang yang namanya Yeremia. Tuhan bilang, coba kamu pergi ke tempat tukang periuk, katanya gitu.
semacam kayak bejana, pot gitu ya, pottery, tanah liat gitu. Yang alatnya tuh muter-muter-muter gitu kan, dibentuk-bentuk terus pakai tangannya gitu. Terus Tuhan bilang gini, Yeremia 18 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1, 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan. Pemandangan siapa, saudara? Pemandangan bejananya atau pemandangan yang buat? Pemandangan yang buat. Pemandangannya si empunya bejana. Dia bilang kalau ada yang rusak, maka dia akan kerjakan menjadi bejana lain karena dia selalu punya solusi menurut apa yang baik pada pemandangannya. Terus Tuhan bilang, Yeremia 18 ayat 6b, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita semua ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti bejana, seperti pot tanah liat di tangan tukang periuk pembuatnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita paham poin yang pertama tadi, bahwa dia maha tahu, dia jauh lebih tahu dari kita, dia yang paling tahu apa yang baik dan tidak baik buat hidup kita, bahwa dia yang pegang gambaran besarnya, dia yang akan terus membentuk kita semua menjadi apa yang dia mau, yang memang sesuai rencananya, kita akan oke dengan itu. Karena kalau hidup ini enggak sesuai dengan rencananya, mau ngikut rencana siapa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena rencana selain rencana Tuhan biasanya ambiar. Terus ada stiker di WhatsApp yang bilang gini, rencana Tuhan itu mesti indah, nek gak iku mesti rencanane arek-arek. Biasanya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau rencana Tuhan mesti indah, tapi kalau ndak indah kayak rencananya arek-arek Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya gini, berapa dari Anda yang familiar dengan mainan Lego? Ada yang tahu, saudara? Mungkin nggak mainin ya anak-anaknya, keponakannya, cucunya ya, oke ya, ada beberapa yang mengangguk-angguk. Oke, mainan Lego, saudara, itu kan piecesnya ada banyak sekali. Gitu, ada yang ribuan, puluhan ribu bahkan, dan terus kayak kecil-kecil gitu kan. Saya tuh udah kalau kena begitu-begitu udah takut hilang aja gitu. Yang paling tahu bentuknya gimana adalah yang mendesain pasti kan. Yang kemudian dia mencurahkan bentuk desainnya pada sebuah user manual atau lembaran isinya catatan dan gambaran yang kemudian diikuti oleh orang yang nyusun Lego ini gitu. Nah kalau seandainya kepingan-kepingan Lego yang kecil-kecil ini protes-protes terus, mau ditancepin, mau ditaruh, mau diapa itu dia protes terus, maka bisa dipastikan Legonya ini gak kebentuk-bentuk, sudah bener gak? Gak selesai-selesai gitu, lama banget gitu rasanya. Prosesnya malah makin lama. Tapi kalau pieces Legonya ini nurut, untungnya ya benda mati ya gak protesan kayak kita ya kan. Dia mau dibentuk, mau disusun gitu, kadang ngembreki temennya gitu, kadang dia juga diembreki yang lain gitu, saling-salingan. Maka akan lebih cepat dan akan sesuai dengan sebagaimana dia didesain. Nah, kehidupan kita tuh juga kayak gitu. Kita ini kepingan, kita ini pieces. Kita nggak tahu gambaran besarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. By the way, Tuhan sediakan user manual sih firman-Nya. Tinggal dibaca apa enggak aja gitu mah kita kan. Nah, kembali lagi kita ini pieces, kita ini kepingan. Yang tahu adalah yang menciptakan kita. Yang mana gini, dia gak percayakan hidup kita ke tangan orang lain, enggak. Tapi dia bentuk kita dengan tangannya sendiri. Dia tuntun kita dengan tangannya, dia piece together semua kehidupan kita dengan tangannya sendiri. Dia tidak serahkan ke orang lain, dengan tangannya sendiri. Nah kalau kita ini protes-protes,
kita merasa bahwa kita tahu nih apa yang baik, apa yang buruk, apa yang kurang ini, apa yang terbaik buat kehidupan kita, maka makin lama Bapak Ibu Saudara sekalian gak selesai-selesai nih prosesnya dan gak kebentuk-bentuk kita ini. Tapi saat kita nurut, saat kita taat, walaupun kadang aduh Tuhan harus ditekan-tekan ya kan, menghadapi tekanan-tekanan hidup, menghadapi mungkin kehilangan, menghadapi hal ini itu dan lain sebagainya, you know. Kita mau dibentuk, kita taat, kita mau disusun. Yang mana yang kurang ditambal sama Tuhan, yang mana yang kelebihan dosisnya, seperti mungkin dosis gampang marah ya, dosis semaunya sendiri, atau dosis-dosis terlalu naif ya, dan lain-lain itu dikurangi, dibuang, di-shape, dibentuk sama Tuhan. Maka kita akan menjadi sesuai dengan sebagaimana Dia mendesain kita. Nah pertanyaannya, ngapain sih nurutin Tuhan, capek tahu. Hidup itu sesuai maunya kita dong, ini kan hidupku ya kan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana coba yang mendesain hidup kita Dia? Ya kan? Kalau nggak nurut Dia, kita mau nurut siapa? Malah mau biar hidup kita biasanya. Ya kan? Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, proses itu nggak selalu nyaman. Ya kan? Ada area yang dikikis, ada yang kebanyakan harus dipotong ternyata nih sama Tuhan. Ada yang perlu dipangkas, ada dosis-dosis yang itu tadi yang gampang marah, maunya sendiri, terlalu naif, apalagi yang lain gitu yang Tuhan lebih tahu, Dia akan pangkas apa yang perlu dipangkas. Ada area yang perlu ditambal, ada apa yang kita mungkin kurang dari diri kita perlu ditambahin. Dosis mungkin kasihnya, dia perlu tambahin kita hikmat, perlu tambahin kita ketajaman dalam berpikir dan lain sebagainya. Atau mungkin gak tahu lah spesifik ke kehidupan pribadi kita masing-masing kan. Yang perlu ditambal Dia akan tambal. Semuanya akan melewati proses. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak pernah dibiarkan sendirian dalam proses. Kita tuh dibarengin. Tuhan itu menyertai. Saudara. Orang tuh seringkali salah paham ya. Orang berpikir bahwa kalau kita tuh diproses sama Tuhan. Berarti kita tuh ya dimasukkan ke dalam wajan, direbus, panas gitu, nggak enak, dibiarin dia cuma nungguin aja gitu di luar. Oke, 15 menit ya kira-kira. Aduh Tuhan panas sakit banget gitu kan. Ya sudah apa-apa tahan-tahanin lah sebentar. Tunggu dikit lagi. Orang kira gitu. Atau kita kira ya, kita tuh ditaruh di loyang gitu ya kan. Terus dimasukkan ke dalam oven, panas sakit semua, Tuhan tuh cuma nungguin di luar. Salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan itu menemani kita. Di dalam setiap proses, mau digiling lah, mau digerus lah, mau dipanasin lah, direbus, diapain lah, itu apapun itu prosesnya. Dia itu nemenin kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ada duduk bersama kita, bahkan Dia megangin hidup kita. Dan kenyataan bahwa kita masih mampu untuk diproses, itu karena Dia. Dan waktu kita gak kuat, Dia yang memampukan kita supaya kita sanggup melewati semuanya. Kita gak hancur saat diproses, itu ya karena ada Tuhan. Sehingga melewati hari-hari yang berat, Anda masih bisa ada sesetres-stresnya hidup kita ini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa warna-warni kadang memang. Itu karena masih ada Tuhan yang megangin hidup kita. Kadang tuh buruknya situasi bisa mengaburkan kita dari tangan Tuhan dan kerjanya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya termasuk sih jujur aja. Tapi yuk malam ini kita minta sama Tuhan, apapun prosesnya, bahwa kita tidak lose sight atau kehilangan pandangan dan fokus kita akan sempurnanya penyertaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa sih kok hal yang buruk itu bisa terjadi sama orang baik? Walaupun saya tahu ini bukan the ultimate answer, tapi setidaknya ada beberapa poin yang bisa membantu kita berpikir. Yang ketiga adalah gini, Tuhan itu menunjukkan kuasanya. Ultimately Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tadi kita bahas, Tuhan itu mau menunjukkan kuasanya dan memang Dia yang paling berkuasa sih. Suatu kali bangsa Israel itu sedang ada di momen di mana mereka itu sudah 300 tahun lebih dijajah oleh bangsa Mesir.
Mereka teriak sama Tuhan minta dibebaskan gitu kan. Tuhan dengar. Terus Tuhan kirim orang yang namanya Musa untuk ngelobi Firaun, Raja Mesir waktu itu. By the way, untuk manggil Musa aja proses banget gitu waktu itu buat Tuhan kayak, ini satu ya diajak ngomong tuh susahnya gitu sampai Tuhan aja marah gregetan beneran nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus Tuhan tuh datangkan 10 tulah di Mesir. Dan kalau Anda baca, kayak sangat menarik, kayak interesting, phenomenal, kayak gila banget bener-bener. Berkali-kali Tuhan itu dengan sengaja, perhatikan dengan sengaja dia mengeraskan hatinya Firaun, dengan sengaja. Alkitab juga nulis itu dengan sengaja. Bukan tanpa tujuan tapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkali-kali dia terus menjelaskan supaya ini loh biar semua orang tahu gak ada Tuhan selain aku. Ini biar semua orang paham bahwa gak ada yang bisa menyamai aku dan seterusnya bahwa dia memang benar-benar Tuhan. Nah sampailah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah 10 tulah. Akhirnya diizinkanlah mereka keluar. Pas sudah pergi, udah jalan nih, sudah keluar satu bangsa ini ratusan ribu orang ya. Tidak mudah kan memobilisasi ratusan ribu orang. Mereka sudah keluar dari situ. Tuhan sendiri lagi yang bikin hati Firaun itu jadi sanksi. Jadi kayak orang Jawa bilangnya getun, kayak kecewa gitu. Dia pengen kejar balik lagi itu bangsa Israel. Wah bego ya, kenapa kok aku tadi tuh lepasin mereka, ayo kita kejar lagi gitu. Dia kirim semua pasukannya, 600 kereta terbaik dan semua pasukan yang ada untuk kejar balik bangsa Israel. Waktu itu kondisi bangsa Israel, mereka sudah di depan mereka itu laut, sudah gak ada jalan lagi. Di belakangnya itu tentara Mesir. Ini kejepit banget dan gak ada jalan. Ngomel-ngomel lah bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini mereka ngomel-ngomel kepada Tuhan dan kepada Musa. Apa-apaan ini? Kita nih dibawa keluar dari Mesir supaya kita mati di sini ya. Wah ini gak lucu, lebih baik kita kembali aja ke sana gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen itu Tuhan itu mengerjakan berbagai hal yang dahsyat. Kalau Anda bisa baca sendiri tuh, aduh seru banget sebenarnya ceritanya, sudah kayak nonton film gitu. Jadi semalam-malaman mereka itu dipisahkan sama Tuhan. Bangsa Israel di sini, bangsa Mesir di sini, dan ada awannya Tuhan di tengah-tengahnya. Pokoknya mereka tidak bisa saling mendekati dan tidak bisa saling kejar. Terus semalam-malaman Tuhan itu membelah laut. Kita tuh kan mikirnya langsung surat mabus, wah selesai, terbelah lautnya. Wah yang membelah, nyanyi lagi kita kan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kita gak paham loh. Alkitab tuh mencatat Tuhan menguakkan air laut itu semalam-malaman. Semalam-malaman dia bekerja, bahkan Keluaran tuh mencatat itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan katanya. Setelah itu bangsa Israel mereka menyeberang di tanah kering. Belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi lagi setelahnya. Jujur aja salah satu cerita mujizat favorit saya sih Bapak Ibu Saudara. Ntar sampai di sorga tuh saya kayak pengen, Tuhan tolong puterin dong videonya yang itu, pengen lihat gitu waktu itu Tuhan tuh gimana melakukannya. Kemudian saudara, semua tentara Mesir direndam sama Tuhan di dalam laut itu. Pernah mikir gak saudara? Kenapa ya kok segala hal itu terjadinya barengan semua? Kenapa sih kayak problem dalam kehidupan Anda tuh terjadinya tuh barengan semua? Tolongnya bebek aja bisa antri, ini kenapa masalah hidup gak ngantri gitu saudara? Kenapa kayak segala kesulitan dalam hidup kita itu langsung terjadinya tuh bareng, aduh tolong dong napas bentar kayak apa kayak kita gitu. Kenapa semuanya tuh rasanya ditumpahkan langsung ke dalam kehidupan kita? Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ini. Supaya Tuhan bisa rendam semuanya di dalam laut. Dan Tuhan katakan gini, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, seolah dia mau bilang sama kita hari ini nih ya, buat kita hari ini, problems yang kamu lihat hari ini gak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena gantian sih, sudah ntar ada lagi masalah yang baru.
Ya kan, nggak tahu juga sih kita yang nggak pernah tahu kan rencana Tuhan bukan rencana kita ya kan. Tapi karena dia maha tahu, karena dia maha kuasa, dia mau menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita dan melalui setiap kehidupan kita. Sehingga sering kali Tuhan itu mau pakai hidup kita untuk jadi panggung tempat di mana dia menyatakan kuasanya. Karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini mau apa lagi sih? Kalau kita itu bukan hanya untuk dipakai sama Tuhan. Mungkin kadang-kadang orang bilang, ya ini memang ya pengkhotbah ini kalau ngomong itu gampang sekali mereka. Ngerasain gak sih, ngalami gak sih gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah cerita yang saya pengen share dengan kita semua. Waktu itu 4 Juli 2023. Saya waktu itu lagi selesai dengan segala aktivitas saya sepanjang hari itu. Waktu itu saya lagi mandi, beberes, udah mau istirahat. Nah di momen itu waktu itu saya lagi hamil, dalam keadaan hamil usia kehamilan 10 minggu gitu. Nah setelah itu saya lagi istirahat, saya lagi mandi, terus kemudian tiba-tiba waktu lagi tengah-tengah mandi tuh kayak perasaan gak enak gitu. Besoknya tanggal 5 Juli itu saya jadwal untuk check up kontrol ke dokter kandungan. Tapi malam itu kok saya kayak feeling gak enak gitu. Nah saya tuh bukan orang yang gitu sebenarnya, bukan orang ada apa saya feeling dikit apa gitu tuh sebenarnya enggak. Jadi malam itu kayak ini kenapa ya kayak aneh banget gitu, kok rasanya kayak suasananya tuh gak enak gitu, vibesnya tuh kayak gak enak gitu. Terus khawatir jangan-jangan nanti besok ada apa-apa, hah ngapain mikir gitu ya gitu. Terus tiba-tiba waktu saya lagi dalam kondisi itu, terus tiba-tiba itu kalimat ini datang ke saya cepet banget. Pokoknya kalau besok ada apa-apa sama anak kamu, Tuhan itu tetap baik, dia tuh baik dalam segala keadaan, dia baik dalam segala musim, dia baik dalam segala situasi. Nanti kalau misalnya bener-bener ada terjadi apa sesuatu sama anak kamu, nanti kamu nulis lagu tentang lagu ini, tang. Cepet banget saya kayak apa nih. Tolong ya sudah malam ini kayak otaknya udah lemot nih gitu. Tapi cepet banget dan itu semua datang ke diri saya, oke. Terus saya setelah selesai mandi, saya ngomong sama suami kan, kok aku perasaan gak enak ya gitu. Lah kenapa katanya? Gak tahu, kayak berasa takut aja ada sesuatu terjadi sama anak ini gitu. Terus ya suami kan berusaha menenangkan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bilang gak apa-apa lah, it's okay. Kan dulu-dulu juga kamu gak ada masalah. Waktu sama anak pertama kan juga gak apa-apa gitu. Semuanya ya kayak kebo-kebo aja gitu, hamil gak ada yang rewel, gak apa-apa lah. Besok kayak it's gonna be okay. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian besoknya tanggal 5 Juli gitu. Waktu itu saya bilang udahlah gak usah kepikiran, males juga kan, saya bukan orang yang overthinking, gak suka kepikiran. Karena saya juga besok juga pagi sudah tahu gitu hasilnya. Nah singkat cerita beneran tanggal 5 kita ke dokter, kita kontrol di sana. Waktu itu saya tuh orang yang kurang rajin sebenarnya mendokumentasikan sesuatu. Waktu anak pertama biasanya tuh kan orang kalau dengar detak jantung bayi itu kan terharu gitu ya, sebenarnya nangis apa gitu kan kadang di ini ya, orang kan beda-beda ya macam-macam. Saya tuh nggak terlalu gitu, waktu itu dengar detak jantung kayak oh ya udah berarti anaknya nggak apa-apa nih, oke kayak lega gitu. Nah tapi di hari itu saya ngerasa kayak coba lah gitu lebih rajin dari sebelumnya ya gitu ya, mungkin ya lah coba lah gitu. Jadi saya udah keluarin handphone gitu kan, saya record. Waktu udah ditaruh di sini itu saya mulai record, terus saya berasa wah ini ada yang lain nih sebenarnya nih. Terus reaksi dokter saya juga mengkonfirmasi, dia bilang, dia gitu-gitu. Terus dia bilang gini, jadi yang waktu bulan lalu kita kan lihat ya kantong kehamilannya ada, janinnya ada. Yang ini dia gitu. Terus saya selesaikan kalimatnya, gak berkembang ya dok gitu. Saya kayak iya sorry Elizabeth, janinnya gak berkembang gitu. Terus kita semua kaget, suami nangis dan lain sebagainya. Pokoknya singkat cerita kemudian besoknya di tanggal 6 Juli kita memutuskan untuk ya udah dikuret aja gitu. Karena toh detak jantungnya juga nggak ada, kayak kondisinya juga memang sudah beda lah dari yang seharusnya gitu. Ya pastilah kami sedih, broken hearted, kayak aduh kenapa kok harus gini dan lain-lain. Dan sebenarnya di hari-hari itu
itu tadi ngalamin saya sudah kayak ini masalah pada nggak antri ya gitu ya, semuanya berdatangan dang dar dan ini cuman kayak cherry on top gitu, kayak nah sekalian aja tuh anaknya nggak ada gitu. Ya sudahlah gitu. Akhirnya ya sudah, selama beberapa waktu saya juga recover physically, recover secara hati, secara spirit, kembali lagi ke aktivitas dan lain-lain. Nah mulai saya ingat kan, oh iya yang lalu tuh kan ada kayak kalimat-kalimat itu ya, coba kali ya gitu ya diulik apa kayak gitu, nulis lagu apa gitu. Tapi berkali-kali saya tuh coba kok kayak nggak pas gitu ya, nggak enak, kayak nggak srek, nggak ini nggak itu, buat saya nggak enak. Terus menurut saya mirip kayak lagu apa, mirip kayak ini, terus melodinya kurang pas, gitulah pokoknya. Singkat cerita fast forward ke Februari 2025 kemarin. Waktu itu saya mikir cobalah lagi gitu, saya utak-utak lagu ini. Nah waktu itu saya coba ini dan itu, nulis segala macam, jadi surah lagunya. Lagunya jadi, tapi jadinya lagu cepet. Tadinya kan mikirnya kan kayak lagu pelan doang pasti kan kita lagi sedih. Tapi loh kok jadinya lagu cepet ya gitu. Terus saya rekam, saya tuh mau kirim gitu ke tim yang lain untuk lagu ini di challenge biasanya kan, kurang apa yang dibenerin gini-gini. Jadi saya rekam di handphone, rekam biasa, terus saya kirim. Waktu saya dengerin lagi lagunya, terus tiba-tiba tuh Tuhan menyadarkan saya gini, nah sekarang paham gak? Apa Tuhan gitu? Terus dia bilang, sekarang ngerti gak? Kenapa lagunya itu harus nunggu? Do you know now why the song had to wait? Ternyata waktu itu Tuhan itu mengingatkan saya saudara bahwa He is so true to His word. Dia itu memang tepat banget sama firman-Nya. Dia mengingatkan saya ke itu Mazmur 30 ayat 11. Engkau mengubahkan ratapanku menjadi tari-tarian, engkau mengubahkan kain kabungku jadi sukacita. Yang tadinya ini tuh adalah mungkin sesuatu yang menyedihkan buat saya, menyakitkan, sebuah kehilangan dari saya, tapi terus jadinya malah lagu cepet gitu. Gitu untuk maksudnya kita tuh merayakan, it's a celebration atas kebaikan Tuhan gitu, yang memang dalam segala situasi, dalam segala musim dia itu baik gitu. Nah di hari-hari waktu saya keguguran, waktu itu nggak berani sih untuk nanya kayak Tuhan kenapa kok harus aku, karena sendirinya pernah khotbah tentang udah nggak usah nanya-nanya sama Tuhan kenapa, susah loh Bapak Ibu Saudara, jadi ini orang khotbah ini ya karena harus menghidupi sendiri gitu. Jadi terus waktu kejadian begitu kan mengkhotbahi diri sendiri kan, makanya itu Bapak Ibu Saudara, jadi ngalamin kan waktu itu kayak ya nggak berani tanya sih kenapa. Terus juga tahu kan Tuhan tuh nggak pernah salah sih memang dalam apa yang dia lakukan. Tapi sikap saya waktu itu adalah nggak pernah salah kan, ya udah nggak pernah salah, ya udah terserah diambil, ya kehilangan sakit sih gitu, cuman kan nggak pernah salah, ya udah nggak pernah salah terserah deh gitu. Tapi sudah dalam waktu 1,5 tahun itu berproses, saya mengalami memang bahwa ya Tuhan itu nggak salah, dia nggak pernah salah dalam apa yang dia lakukan. Dan jujur aja kalau sampai sekarang ditanya kenapa kok saya harus ngalamin anak saya meninggal, saya juga nggak tahu kenapa sih sebenarnya, and it's okay gitu, nggak apa-apa, karena ya tetap dia nggak pernah salah gitu. Nah kemudian sudah kan saya waktu itu sempat cerita tentang hal ini ke tim sosial media kita waktu itu, saya cerita. Terus sambil lagu ini dikerjakan juga aransemennya. Nah kemudian waktu itu sambil kita mau mengerjakan posternya kan, bannernya gitu, supaya kalau ini sudah jadi, kalau waktu yang dibutuhkan desainnya udah jadi. Nah waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, desainnya itu dikirimkan ke saya. Ini ada beberapa opsi ya gitu, desainnya silakan dipilih yang mana gitu. Jadi waktu itu ada 4 gambar, nah next slide, waktu itu dipilih kan, silakan dipilih ya mau yang mana gitu antara itu. Terus waktu itu karena pokoknya cepet aja saya lihat yang bagus yang mana, ya udahlah saya centang yang kanan atas. Terus waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lihat loh kok gitu ya gitu. Saya nanya di grup chat gitu, saya nanya, saya cuma bilang aduh desainnya bikin aku baper, saya bilang gitu. Terus saya nanya kan sama tim sosmednya, saya nanya, emangnya si desainernya itu dia tahu apa ceritanya tentang lagu ini gitu? Oh nggak tahu sih dia nggak tahu ceritanya, waktu itu kita nggak sempet cerita karena dia cuma minta lirik lagunya sama file lagunya aja, aransemennya gitu. Saya kaget Bapak Ibu Saudara sekalian, karena desainnya
final desainnya menjadi seperti ini. Next slide, oke. Anda lihat nggak sih saudara dulu kayak itu ikonnya yang kecil ya? Ada salibnya, ada hatinya, terus ada detak jantungnya kecil. Waktu saya lihat itu saya cuma mikir, oh Tuhan, anak saya nggak pernah punya kesempatan untuk punya detak jantung. Tapi kok bisa ya gitu? Tuhan taruh itu di sini. Nggak janjian, saudara, orangnya nggak tahu bahkan ceritanya gitu. Tapi bukan Tuhan mengizinkan anak saya hidup lewat lagu ini, enggak. Tapi saya cuma bersyukur bahwa gini, sesuatu yang adalah kematian buat saya, Tuhan itu mau pakai dan proses itu untuk bawa kehidupan untuk orang lain. Dan doa kami di Sound of Praise adalah lewat lagu ini bisa memperkatakan kehidupan kepada setiap orang yang mendengarnya. Dan jadi deklarasi benar-benar bahwa dalam segala musim, dalam segala situasi dia itu tetap baik. Dan hari ini saudara, saya nggak tahu apa situasi saudara. Saya nggak tahu apa kondisi Anda, apakah Anda mungkin pernah kehilangan atau mungkin seberat apapun situasi Anda atau kadang semati apapun keadaan Anda kelihatannya. Tapi dia itu sungguh baik dan karena dia baik, dia bisa pakai semuanya itu untuk membawa kehidupan buat orang lain. Kadang mungkin dia bisa menghidupkan situasi itu untuk kita, puji Tuhan. Tapi kadang pun enggak. Mungkin situasinya tetap mati, tapi dia bisa pakai kematian itu untuk dia bisa bawa kehidupan kepada orang lain. Malam hari ini boleh gak kita nyanyikan lagunya bersama-sama? Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh saja kita semua berdiri bersama-sama malam hari ini. He is a good God. Dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang baik. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lagunya kayak gini, saudara. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Nyanyikan sama-sama ya. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Sekali lagi sama-sama. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian tengah lagu ini, kalau Anda nanti mendengar beat yang kira-kira seperti ini, kita boleh angkat tangan kita sama-sama, oke? Kita angkat tangan dua-duanya, oke? Oke, boleh digoyangkan gini sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian, oke? Digoyang gitu ya. Oke ya, kalau pas beatnya seperti ini, kita nyanyikan sama-sama in 1, 2. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan di atas
bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Hey, kita nyanyikan lagu berikut ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sama-sama. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Coba sama-sama pakai jarinya. Bagi Tuhan terjadilah sesuai rencanamu. Oke, sekali lagi ya. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Oke. Nah, di bagian awalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bagi crowd ini jadi dua, yang sebelah sini dan sebelah sana. Jadi sebelah kanan Anda dan sebelah kiri Anda. Oke. Yang sebelah sini nanti Anda akan nyanyi gini ya. La 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 la. Coba dulu ya sama-sama semua, yang di atas, di bawah, di samping, di mana, dari kanan ke kiri, sreng. Oke, yang kedua kiri ke kanan, sreng. Oke, lagi sekali lagi, sreng. Oke, lagi sekali lagi, sreng. Oke, tadi. La 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 la. La 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 la. La la la, semuanya bareng-bareng. La 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 la. Sekali lagi ya, come on. La 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 la. Oke, sudah ready Bapak Ibu Saudara sekalian?
Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Berapa banyak percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Kita mau pulang dari tempat ini, kita tahu rancangan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Berapa banyak kita percaya rancangan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Oh haleluya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk hambanya, Elise Bastopo. Tuhan terima kasih untuk hambamu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang sudah menyatakan pribadimu hari lepas hari, tangan kemurahan Tuhan yang bekerja. Tangan kuat kuasa Tuhan yang terus akan menyertai dimanapun dia berada. Saya berdoa terus bawa hambamu untuk terus boleh menjadi berkat bagi hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terus Engkau nyatakan kemuliaan-Mu sehingga apa saja yang Tuhan mau rencanakan pada akhirnya itu boleh tergenapi oleh karena tangan kemurahan Tuhan yang menuntun. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami mau menyerahkan untuk pelayanan-pelayanan besok ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Engkau terus akan menambahkan hikmat, kuat kuasa yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mau pulang. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberkati. Kiranya memberkati aku melimpah-limpah. Percaya selama Engkau yang ada bersama-sama dengan kami tahu yang baik, yang mulia yang datang daripada Tuhan itu akan menyertai setiap kami. Walaupun mungkin hari ini kami tidak mengerti setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, tapi seperti perkataan firman-Mu, semua yang Kau rencanakan adalah baik buat kami, untuk kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau besok kami kembali akan melakukan segala aktivitas kami, Tuhan, kami mau meyakini yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami mau pulang dengan membawa berkat yang datang daripada Allah. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Tangan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, itu akan selalu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi,
kasih karunia-Nya, kebaikannya selalu akan dicurahkan dalam hidupmu. Oleh karena itu pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta persuanan Roh Kudus itu akan memberkati setiap engkau. Diberkatilah engkau pada saat engkau datang, diberkatilah engkau pada saat engkau pulang. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini, besok dan untuk selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus Raja di atas segala raja itu datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua kita percaya dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Kamis mendatang bersama dengan hambanya Pak Welet Kauntu. Tuhan memberkati.